Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 25 November 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 78. Dan saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Allah. Pelajaran dari sejarah. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Mazmur pasalnya yang ke-78, maka ada sesuatu yang perlu kita belajar dari Mazmur ini, yakni perlu generasi tua itu berkisah tentang pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka kepada generasi baru. Supaya demikian generasi baru itu mengetahui bahwa betapa Tuhan telah bekerja di dalam sejarah perjalanan umat manusia untuk memberi pembelaan dan menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Hal itu jelas dikisahkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78 ini. Kita bisa perhatikan di dalam bacaan tadi bahwa ada usaha untuk menceritakan kembali tentang betapa Tuhan telah bekerja di dalam sejarah umat manusia dan melakukan banyak pembelaan serta melakukan begitu banyak perbuatan yang luar biasa demi dan untuk keselamatan umat manusia. Dan itu dikisahkan kembali. Dan pemazmur meminta supaya setiap orang mesti memasang telinga untuk mendengar tentang bagaimana Allah sudah berkarya di dalam sejarah umat manusia. Dan pelajaran dalam sejarah itu harus didengar.
supaya manusia dapat menyadari dengan sungguh bahwa Allah sudah bekerja di dalam sejarah umat manusia untuk memberi pertolongan bagi umat manusia. Supaya demikian, manusia tidak lupa diri, apalagi melupakan Tuhan di dalam sejarah perjalanannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita belajar dari Mazmur 78 bahwa sebagai para orang tua masa kini, biarlah memiliki kesempatan untuk bercerita, bersaksi, menyatakan pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan dalam sejarah perjalanan hidupnya kepada generasi baru yang sudah Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga. Agar dengan demikian generasi baru mengetahui bahwa betapa Tuhan itu berpihak kepada umat manusia dan telah menyelamatkan umat manusia. Memang kalau kita baca Mazmur 78 ini secara keseluruhan, kita akan mendapatkan gambaran bahwa manusia yang telah mengalami begitu banyak perhatian dan pertolongan Tuhan itu masih saja menyakiti hati Tuhan dengan melakukan berbagai perbuatan jahat di dalam kehidupan mereka. Manusia tidak tahu menyatakan syukur kepada Tuhan. Manusia tidak dapat memberikan respons positif terhadap kebaikan Allah, terhadap kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah bekerja dalam sejarah perjalanan umat manusia. Dan ternyata Allah masih tetap setia. Allah masih terus menyatakan kasih sayangnya dan memberi pembelaan yang begitu hebat dan kuat demi dan untuk keselamatan umat manusia. Dengan demikian Mazmur 78 mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah memang adalah Allah yang sungguh-sungguh setia pada janjinya. Bahkan ia terus setia selamanya untuk menyertai dan memberkati umat manusia. Memang semestinya sebagai manusia kita merasa malu. Sebab bagaimana mungkin Allah yang begitu mengasihi dan menyayangi kita dan telah melakukan banyak perkara kehidupan untuk kita alami, sampai dengan hari ini kita masih saja mengkhianatinya dengan berbagai-bagai perbuatan yang tidak kudus. Mestinya sebagai umat yang percaya kepadanya memberi respons yang positif, sekaligus menunjukkan berbagai praktek kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya mencederai dan mengkhianati Allah di dalam kehidupan kita. Ingatlah, Allah sudah bekerja di dalam sejarah umat manusia untuk menyelamatkan kita, dan Allah akan terus bekerja dan terus bekerja. Karena Allah tidak mau supaya tak satu pun di antara kita yang mengalami kebinasaan. Allah mau supaya semua kita mengalami keselamatan. Karena itu, hendaknya kita bertobat dari praktek-praktek kehidupan yang tidak kudus, yang tengah mengkhianati Allah di dalam hidup ini. Dan hendaknya kita memberi respons positif kepada Allah di dalam hari-hari hidup kita selanjutnya. Kiranya Tuhan
dalam kekuatan Roh-Nya yang kudus menyadarkan kita untuk mampu memberi respons positif menyambut kasih Allah yang begitu besar yang sudah memberkati hidup kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta ampun kepadamu karena ternyata Tuhan sudah bekerja begitu luar biasa untuk keselamatan kami. Tapi kami masih memiliki kecenderungan untuk berperilaku yang jahat dalam hidup ini. Kami minta ampun kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian, supaya kami beristirahat dalam perlindungan-Mu. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.